bahwasanya masyarakat Arab di kalangan Bani Quraisy itu rata-rata ummi, tidak mengenal baca tulis, termasuk baginda Nabi. Tidak mengenal itu artinya tidak populer gitu ya. Nah, sedangkan di sini ini sudah ada budaya menulis, ya kan? Bahkan ada beberapa sahabat yang khusus untuk menulis. Nah, mari kita ini bagaimana kita coba gimana ya? Kolaborasikan, seperti membayangkan kehidupan zaman itu bagaimana sebetulnya. Ya, sekalian langsung dibahas tadi itu yang tadi sudah dibaca, kaitkan dengan itu. Berdasarkan ayat yang disampaikan tadi, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula, berarti mayoritas masyarakat Arab ketika itu memang tidak pandai baca tulis. Tapi bukan berarti tidak ada yang bisa, ada, tapi minoritas gitu ya, minoritas ya, mesti menjadi sesuatu yang langka, begitu, masih menjadi sesuatu yang langka. Maka kita ketahui ketika ada tawanan diminta oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Rasulullah dan yang lain, tebusannya itu adalah dengan cara mengajarkan beberapa orang sahabat muslim tentang bacaan dan tulisan. Dan memang betul tulisannya itu masih sangat-sangat sederhana. Yang kita ketahui melalui manuskrip misalnya tentang beberapa surat Rasulullah yang dikirimkan ke beberapa wilayah lain, di antaranya ada ke Mesir, ya, ke Muqawqis itu raja Mesir, ada ke Heraklius, ada juga ke Persia. Kalau kita lihat manuskripnya yang ada min Rasulillah ila adimir Rum, gitu kan, ila adimil Furs, itu khotnya itu kalau sekarang mirip dengan khot kupi yang lurus-lurus jegeng-jegeng, yang kayak lidin gitu. Kalau la itu lanya, iya kan. Khotnya sekarang tuh mirip dengan khot kupi. Tapi kalau khot kupi itu kan sudah bagus ya, sudah sempurna, sudah ada titik dan harokatnya. Jadi kalau dulu memang titik itu juga belum ada, apalagi harokat. Jadi adanya titik dan harokat itu disempurnakan oleh generasi berikutnya. Termasuk Quran juga kan pada awalnya itu tidak ada harokat, karena banyak terjadi kesalahan baca, akhirnya kemudian diberikan harokat. Kalau misalkan kita mengatakan bahwa seluruh masyarakat jahiliyah itu tidak bisa membaca dan menulis, dalam syair-syair jahiliyah itu ada yang disebut dengan al-muzahabat, kemudian al-mu'allaqat. Al-muzahabat dan al-mu'allaqat itu adalah syair-syair yang ditulis bahkan konon katanya dengan tinta emas, kemudian digantungkan di Ka'bah. Itu kan berarti menunjukkan bahwa di masyarakat jahiliyah, sebelum lebih jauh, ada nggak keterangan bahwasanya bangsa Arab itu sudah mengenal tulisan sejak zaman siapa? Jadul Arab kan Adnan, ya kan? Kakek orang Arab tuh namanya Adnan.
disepakati buyutnya. Nah, apakah sejak zaman Adnan itu sudah ada yang tulisan model kufi itu? Nah, saya baru tadi ada penjelasan gini, tidak jauh ummi itu seperti kita nenek moyang kita dijajah oleh Belanda. Kan banyak yang tidak sekolah, ya kan? Kalaupun sekolah hanya sampai SR, sekolah rakyat gitu. Lebih banyak mayoritas yang tidak sekolah, kurang lebih begitu. Karena yang mengenal sekolah hanya terbatas kaum priai. Buruh nggak ada, petani nggak ada, nelayan nggak ada, nggak diberikan kesempatan. Yang diberi kesempatan hanyalah anak-anak pejabat. Pria itu anak pejabat, ya. Maka betul yang mengenal baca tulis sangat-sangat terbatas. Jadi saya tergambar, oh iya itu jauh, ya kan? Yang kita saja tahun 18 sekian lah itu ya, tanggal yang tahun itu sedikit 1-2 yang mengenal baca tulis. Mengapa? Karena oleh Belanda dilarang. Ya hanya tertentu saja, dan itu untuk kepentingan Belanda kan. Nah, jadi saya tergambar begitu. Nah, baik, sekarang itu apa namanya, tulisannya itu kurang lebih pada masa, kan ada Al-Arab itu ada Al-Arabul Badiyah, ada Al-Arab Qadimah, ada Arab, ada ya gitu kan. Itu kurang lebih pada era siapa itu? Ada apa tulisan model begitu. Manuskripnya itu ditemukan apakah di Yaman, apakah di apa kan gitu ya. Sehingga ini menjelaskan, meyakinkan betul-betul memang kondisi pada waktu itu sangat-sangat terbatas tentang baca tulis.